hilang-hilang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini di agenda kita, agenda 3 bulanan, yaitu rapat pleno. Rapat pleno hari ini Oke teman-teman, rapat pleno kita hari ini ada 5 agenda. Ya. Yang pertama, pendidikan pramusnik. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan musnik. Yang kedua adalah pengumuman tentang TUR 2024. Yang ketiganya terkait pengumuman hasil perundingan PKB ke-12. Ya. Selanjutnya terkait pembentukan tim panitia musnik ke-9. Dan yang kelima adalah pembentukan tim perunding upah. Ya, itu agenda kita hari ini. Sangat padat teman-teman. Ya. Untuk itu langsung saja sambil menunggu teman-teman PUK yang lain, kita mulai aja. Biar waktunya bisa kita maksimalkan. Ini sedikit info ya. Setelah dari sini, teman-teman jangan pulang. Kita semua ke pabrik. Ya, setelah dari sini kita semua ke pabrik. Kita langsung akan mensosialisasikan hasil perundingan PKB kita kepada anggota di engineering, di ruangan engineering. Ya. Kita adalah tentang pendidikan pramusnik. Saya akan menjabarkan terkait musnik itu seperti apa sih? Mungkin yang udah senior udah hafal, udah paham terkait. Cuma di sini saya akan menjabarkan garis besarnya musnik itu seperti apa. Musnik itu kita ngapain aja sih? Ya, di sini akan saya jelaskan. Langsung saja, yang pertama teman-teman terkait agenda musnik. Yang pertama adalah pembentukan panitia musnik melalui rapat pleno. Terkait pembentukan tim akan dibentuk nanti di sini. Saat rapat. Yang kedua adalah terkait dengan rapat-rapat tim panitia musnik SC dan OC. Selanjutnya untuk OC survei tempat acara musnik, lalu pelaksanaan acara musnik tahap pertama. Tahap pertama ini pembacaan tata tertib, laporan pertanggungjawaban PUK periode yang sekarang. Selanjutnya rekomendasi musnik, peraturan organisasi, tata cara pemilihan ketua, serta syarat-syarat menjadi calon ketua. Selanjutnya pelaksanaan acara musnik tahap kedua adalah pemilihan calon ketua. Biasanya terkait pemilihan kita di dalam kan, one man one vote biasanya. Begitu. Selanjutnya yang keenam, pelaksanaan acara musnik tahap ketiga adalah sidang pembentukan tim formatur dan pelaksanaan rapat formatur sekaligus menetapkan hasil dari rapat formatur. Yang teruju atau yang terakhir adalah pelantikan ketua terpilih serta pengurus yang baru. Pimpinan unit kerja membentuk kepanitiaan musnik melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Bakor dan Brigade, serta dibuatkan surat keputusan dalam bentuk surat keputusan. Kepanitiaan musnik terdiri dari
1 orang ketua panitia. 1 orang ketua panitia musnik. Yang kedua, 1 orang sekretaris panitia musnik. Yang ketiga, 1 orang bendahara panitia musnik. Yang keempat, 5 orang tim SC dari komite. Selanjutnya 5 orang tim OC, organizing komite. Jadi total kepanitiaan musnik kita ada 13 orang. Jadi nggak semua yang hadir di sini bisa jadi panitia, enggak, karena cuma ada 13 orang. Terkait SC dan OC bisa ditambah, bisa. Kalau lingkupnya lebih luas, misalkan di pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang itu karena lingkupnya lebih luas, kemarin hampir ada 20-an aja, 20 panitiaan di Muscab, termasuk Bung Joni, Bung Komarun, Bung Usman, sama Isan dari PT Bajar yang diambil, yang diikut sertakan di dalam pengurusan musyawarah cabang PCKM. Nah, selanjutnya tugas dari ketua panitia musnik. Ketua panitia musnik bertanggung jawab secara penuh dan demi kelancaran acara musnik dari awal dibentuk sampai dengan selesainya rangkaian acara musnik. Gampang ya? Panitia gampang kan? Cuma berjalan lancar, supaya lancar gitu. Selanjutnya bersama-sama panitia musnik menentukan tanggal dan tempat acara musnik. Selanjutnya memimpin jalannya sidang sementara sampai dengan terbentuknya pimpinan sidang. Nah, kenapa memimpin jalannya sidang sementara? Karena biasanya di peraturan di SC yang kita buat itu pimpinan ketua panitia musnik menjadi pimpinan sidang sementara sampai dengan dibentuknya pimpinan sidang tetap. Jadi di awal yang memimpin sidang tahap 1, sidang paripurna tahap pertama adalah ketua panitia. Selanjutnya tugas dari sekretaris panitia musnik bertanggung jawab untuk membuat laporan keseluruhan kegiatan secara tertulis kepada ketua terpilih. Yang pertama, yang keduanya membantu tim steering komite dalam membuat dan merancang materi musnik. Jadi tugasnya sekretaris musnik yang pertama adalah harus bisa laptop atau komputer. Kayaknya sekarang udah nggak aneh ya, laptop atau komputer teman-teman pasti pada bisa semua, udah jago dah. Jadi nggak pusing nih terkait tugas dari sekretaris. Ketua panitia, sekretaris, bendahara biasanya. Tapi kalau mau dirubah di aturan SC, Selanjutnya tugas dari bendahara panitia musnik. Yang pertama, mengeluarkan uang untuk pelaksanaan musnik ke pimpinan unit kerja. Ini sudah kita tahu bersama bahwa tabungan musnik kita tiap bulannya sebesar berapa? Ikut musik kemarin, ingat nggak berapa? Tabungan musnik sebulannya berapa? Ada yang ingat? 5 juta, bener Bang Haji. 5 juta dikali 3 tahun 36 bulan, 180 juta. Ya. Agenda musnik kita dianggarkan dananya sebesar 180 juta. Dan dana itu tersimpan di koperasi. Koperasi KKSA, enggak disimpan oleh salah satu pengurus, enggak. Disimpan di koperasi. Begitu kepanitiaan sudah terbentuk dan ingin memakai dana panitia musnik untuk rapat, untuk survei, untuk
agenda musnik bisa langsung dicairkan di koperasi. Nggak seperti yang dulu dipegang salah satu orang akhirnya masalah. Selanjutnya, tugas bendahara adalah mencatat dan menyimpan bukti semua pengeluaran biaya kegiatan agenda musnik. Biasanya kalau kita rapat pasti ada konsumsi. Dan pembelian konsumsi itu wajib disertai bukti karena sebagai bahan laporan teman-teman semua. Ya, lanjut. Melaporkan semua pengeluaran kepada pimpinan unit kerja atau PUK yang baru dalam bentuk tertulis sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Tadi terkait jika semua sudah selesai, semuanya dirangkum, berapa sih total biaya semua itu dirangkum, dicatat, ditulis dan dilaporkan ke PUK yang baru. Bukan PUK yang lama karena sudah yang lama sudah dimisioner. Tanggung jawabannya panitia musik ini kepada PUK yang baru. Itu teman-teman. Nah, tugas dari steering komite membuat serta merancang materi musyawarah unit kerja untuk dibahas pada saat pelaksanaan musnik sidang paripurna pertama. Semua dirancang oleh tim SC. Dasar kita membuat rancangan musnik adalah ADART, SPCAP, SP. Ya. Selanjutnya membuat perlengkapan musnik. Banyak ya, kayak bikin banner, nama, biasanya nama buat tamu apa buat pimpinan sidang itu ya, banyak lah agenda terkait tugas dari steering komite. Selanjutnya memastikan agar acara musik berjalan dengan aman dan lancar. Lanjut di tugas organizing komite panitia musik. Oke ya. Yang pertama adalah mempersiapkan perlengkapan musnik serta membagikan kepada peserta musnik. Perlengkapan musnik adalah biasanya ya materi yang sudah dirancang sama SC diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta musnik. Selanjutnya biasanya yang agak ribet tuh yang mendesak palu tuh biasanya. Palu buat pimpinan sidang itu kadang-kadang kita udah mau mulai, palu nggak ada. Ini tugasnya OC nanti untuk mempersiapkan itu semua, termasuk survei dari tempat. Selanjutnya berkoordinasi dengan ketua panitia musnik dan seluruh panitia musnik untuk menentukan tanggal serta tempat acara musnik. Nah, OC ini yang pertama survei dulu nih. Lokasinya disurvei mau di mana. Di periode kemarin teman-teman kita melaksanakan musnik tahap pertama itu di Bogor. Di Bogor 2 hari. Nah, untuk tahun ini mau di mana ya monggo panitia musik silakan. Selanjutnya memastikan agar acara musik berjalan dengan aman dan lancar. Sama lah, semua panitia wajib untuk memastikan acara musik berjalan dengan aman dan lancar. Rangkaian musik tahap pertama. Dipimpin oleh pimpinan sidang sementara. Tadi saya bilang pimpinan sidang sementara yang biasanya dipimpin oleh ketua panitia musik. Itu kalau di kita biasanya dipimpin oleh ketua panitia musik. Membahas dan mengesahkan jadwal acara. Jadwal acara itu dari tanggal, jam, sampai pemilihan,
sampai dengan pelantikan pengurus itu adanya di jadwal acara. Selanjutnya pembahasan dan pengesahan tata tertib. Tata tertib nanti akan dijelaskan, banyak poin-poin yang akan dibahas di tata tertib. Selanjutnya pemilihan pimpinan sidang tetap. Ini tugasnya dari pimpinan sidang sementara ya, sampai dengan terbentuknya pimpinan sidang tetap. Ini rancangan tata tertib. Yang pertamanya adalah umum, biasa mukadimah. Selanjutnya adalah tema musnik. Tema ini biasanya dibahas secara bersama-sama oleh panitia musnik. Panitia musnik memilih temanya apa nih? Musnik adalah perwakilan anggota yang diberikan mandat oleh anggota di departemen tersebut. Cuma di kita hal ini yang saya terapkan kemarin, cuma banyak yang teriak nih, karena kan saya ngejalanin anggaran dasar nih, banyak yang teriak katanya Bakor udah wajib untuk mengikuti musnik. Sebetulnya enggak. Yang berhak mengikuti musnik adalah orang yang ditunjuk oleh perwakilan departemen tersebut. Jadi enggak mesti Bakor yang mengikuti agenda musik, enggak. Anggota pun bisa kalau dia dimandatkan oleh teman-teman departemennya. Itu amanat di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau besok misalkan kayak tahun kemarin nih, panitia meminta Bakor untuk meminta tanda tangan sebagai mandat untuk menghadiri rapat musnik, sidang paripurna musnik. Jangan pada ngegrundel gitu, jadi pada bukan Bakor gua wajib hadir, enggak. Kalau Bakor itu bagus di departemen pasti akan ditunjuk untuk berangkat. Logika sederhananya begitu. Kalau Bakor bagus di departemen, setiap informasi pasti diberitahukan kepada departemen, kepada anggotanya di departemen, pasti dia akan tentu udah mau berangkat, mau akhirnya saya. Biasanya begitu. Ya. Nah, peninjau musnik ini dari pimpinan cabang atau pimpinan daerah atau pimpinan pusat, bahkan dari perusahaan, sekalipun dia bisa sebagai peninjau musnik. Dan hak-hak peserta, kewajiban peserta ini nanti akan dibahas di draft SC. Biasanya terkait hak peserta paling cuma suara terkait sidang-sidang di sidang paripurna. Alat kelengkapan musnik. Alat kelengkapan musnik ini tadi sidang paripurna 1, sidang paripurna 2 sampai dengan pelantikan disebut alat kelengkapan musnik. Pimpinan sidang sementara ini yang dibahas di tatib ya. Pimpinan sidang sementara itu dari ketua panitia. Tapi kalau di SC-nya mau dirubah, pimpinan sidang sementara adalah ketua atau PUK, bisa. Nggak harus panitia, nggak harus ketua panitia. Kalau di PT Enoka kemarin pimpinan sidang sementaranya PUK. Ya banyak lagi yang lain yang sidang sementara itu PUK, bukan ketua panitia. Cuma di Banjar periode kemarin yang memimpin pimpinan sidang sementara itu ketua panitia musnik. Selanjutnya pimpinan sidang tetap, tugas dan wewenang pimpinan sidang, komisi dibagi 3 teman-teman, komisi peraturan organisasi, komisi rekomendasi, satu lagi komisi
program kerja. Forum tata cara pengambilan keputusan itu dibahas semua di tata tertib. Yang biasanya dilakukan di kantin. Biasanya. Tapi kalau sekarang maunya di luar ya pokok itu panitia nanti. Rangkaian musnek yang terakhir adalah pelantikan ketua dan jajaran pengurus. Kalau untuk pelantikan biasanya di hotel biasanya, karena kita ngundang manajemen, ngundang pimpinan cabang, ngundang pimpinan daerah, dan bahkan ada juga pimpinan pusat. Dulu sempat presiden hadir pada saat pelantikan PUK Fajar dulu. Sekarang nggak ada, kenapa? Di daerah pada ngiri teman-teman. Gara-gara Fajar, daerah pada ngiri. Saya dapat komplain dari Batam. Seorang presiden menghadiri pelantikan ketua PUK, kita juga mau yang di daerah. Gimana presiden mau hadir di daerah tersebut? Yang notabene jauh. Itu sejak terakhir itu di Fajar. Sejak di Fajar presiden menghadiri ketua PUK, pelantikan PUK. Nggak ada lagi. Teman-teman boleh cek di daerah manapun. Kecuali pada saat PC mungkin presiden bisa hadir, mungkin itu juga. Tapi yang jelas kalau untuk PP pimpinan pusat pasti beliau hadir. Ketua PUK sejarah baru sekali Fajar doang. Presiden hadir pada saat pelantikan itu. Itu teman-teman. Ini gambaran besar terkait musnik. Ya, ini gambaran besar terkait musnik. Siap. Silakan. Ini untuk tugas dari bidang formatur. Formatur tugasnya untuk memilih orang-orang tersebut. Tugas dari tim formatur yang terdiri dari 7 orang itu adalah memilih komposisi orang-orang yang akan menduduki di bidang-bidang tersebut selain ketua PUK, karena ketua PUK dipilih langsung oleh anggota. Selebihnya itu dirapatkan di sidang formatur. Ada lagi yang lain, teman-teman?